Insersi GTL, Alicia Suryatantri, Angkatan 2020, NIM 1. Persiapan sebelum insersi dibagi jadi alat dan bahan, persiapan pasien, universal precaution, dan persiapan denture. Kemudian ini alat dan bahan yang diperlukan. Persiapan pasien. Pada pasien yang telah memakai gigi tiruan, dipersiapkan untuk melepas dulu gigi tiruan minimal 24 jam sebelum digunakan. Kemudian pasien diberi penjelasan kepada dokter gigi untuk memenuhi instruksi. Kemudian selanjutnya UP. Ini pertama, cuci tangan 6 langkah. Kemudian dikeringkan, terus kemudian menggunakan masker dan handscoon. Selanjutnya menggunakan APD ya, bisa menggunakan APD level 2 dan level 3. Tapi kalau misalnya pada pasien di saat pandemi corona seperti ini, lebih baik menggunakan APD level 3. Ini di sini saya contohkan menggunakan APD level 2 seperti di gambar. Berikut sedikit pencuplikan untuk penggunaan APD level 3. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan denture. Di sini persiapan denture, pastikan semuanya sudah halus, tidak ada yang kasar, begitu juga bagian basisnya untuk mencegah penjempukan plak. Persiapan piranti, pertama untuk rahang atas, kita lihat dulu permukaan dari gigi tiruan rahang atas. Dilihat apakah ada bagian yang tajam atau yang kasar, karena jangan sampai ada bagian yang tajam, kasar, ataupun porus. Dipastikan semuanya sudah dipulas dengan baik dan halus, tujuannya untuk mencegah adanya penumpukan plak dan sisa makanan, serta menghilangkan rasa kasar pada daerah pipi, lidah, maupun juga mukosa. Untuk persiapan rahang bawah, ini sayap lingual dibuat cekung. Kemudian kita cek menggunakan kapas, dicek dilewati. Kalau misalnya ada bagian yang menyangkut, berarti perlu dihaluskan. Kemudian cek juga di daerah bagian atasnya, pastikan semua sudah halus ya, tidak ada bagian yang menyangkut pada permukaannya. Kemudian lakukan pemeriksaan pada rongga mulut pasien, cek apakah ada peradangan atau tidak. Tahapan insersi untuk piranti denture GTL, rahang atas maupun rahang bawah. Jadi cek fonetik itu penting. Tujuannya apa? Untuk melihat dukungan bibir, kemudian untuk melihat juga apakah ada perubahan dimensi vertikal di dalam rongga mulut pasien. Nah, hal ini bisa dicek dengan melakukan instruksi pengucapan huruf bilalabial seperti P, B, dan M. Alat pengecekan terutama pada gigi anterior. Jika terlalu tinggi, kita bisa mengecek dengan menginstruksikan pasien mengucapkan beberapa huruf labiodental, yaitu huruf F dan V. Kemudian huruf linguodental, yaitu huruf P dan H, di mana normalnya lidah akan berada tepat pada posisi sekitar di anterior sekitar 3 mm dari anterior. Kemudian sedangkan kalau untuk huruf linguoalveolar atau P, D, F, dan Z, tujuannya untuk melihat apakah basis yang dipakai, basis dari gigi tiruan itu tebal atau tidak. Karena apa? Karena ketebalan basis selain untuk mempengaruhi kenyamanan pasien, fit atau tidaknya, selain itu juga mempengaruhi dari fonetik pasien juga. Jadi pelafalan pasien tuh jadi tidak normal, jadi kayak beda gitu. Is to use brush strokes in the same direction. So just like that. And then another tip that I just learned was using this is a wetting agent, mint flavored pip spray. So the instructions suggest that it's a refreshing tasting intraoral wetting agent. Its primary purpose is in conjunction with the PIP, pressure nicotine paste. And I never used that before, so you just spray it on the internal surface. Like it's supposed to. Improve my impression at the moment. Can you try this back in for me? Remember, it's mint flavored. Whereabouts? Right around those teeth? Okay. How about this size? Change? It's better? Okay. It's right here and then underneath, I guess the molar would be. Okay. Just pull that out for me. And I think once the stitches come out, it'll fit a little better. Yeah, that can happen too. But you see with the pressure indicating paste now we have just a couple spots where it can be construed that there is some pressure, high spots. He was complaining that was bilateral. The patient was complaining of the bilateral high spot from the left side that I adjusted just right here. You can see more of a place right here. And same thing here. And then he was also suggesting maybe around the molars. You can see that there. So we'll take that in consideration. Let's make a few adjustments. Kemudian pasien diinstruksikan untuk menyebutkan huruf S.
Huruf S di sini bertujuan untuk melihat posisi normal lidahnya, karena kan ini kan posisinya pasien odontologis kemudian diberikan gigi tiruan lengkap. Jadi kalau misalnya menggunakan gigi tiruan lengkap, diharapkan kalau misalnya ngomong huruf S itu normal. Dimana kalau ngomong huruf S normal itu lidahnya tidak menyentuh atas seperti itu. Mississippi 55, 66. Yaitu untuk melihat M sound. Jadi pasien diinstruksikan untuk menyebutkan huruf M. Tujuannya untuk melihat apakah freeway space sudah normal, yaitu selisih rata-rata sekitar 2 mili. Kemudian untuk memastikan juga apakah dimensi vertikalnya itu benar atau salah. Soalnya kalau salah, pasti fonetiknya itu agak terganggu. Penyebut pelafalan huruf M-nya itu agak terganggu. Dilakukan cek estetik. Jadi cek estetik. Coba Bu buka mulutnya Bu. Coba tunjukkan giginya. Nah, dilihat apakah giginya ini sudah sesuai, baik dengan dukungan pipi, dukungan bibir, juga dengan lidah. Buka lidahnya dulu. Nah, tutup gigi. Sekarang biasa aja Bu, mulutnya biasa aja, santai. Nah, waktu diem itu waktu posisi tidak terlihat gigi anteriornya, berarti sudah benar dan sudah estetik sesuai. Kemudian lakukan cek stabilitas. Dicek stabilitas, lakukan retraksi pipi pada pasien terlebih dahulu. Kemudian instruksikan pasien untuk mengangkat lidahnya ke kanan ke kiri untuk melihat stabilitas untuk rahang bawahnya. Terus kemudian pasien diinstruksikan untuk menggigit handle sekalian untuk melihat apakah ada bagian terungkit. Dulu, ini saya cek dulu untuk rahang atas, mau lihat posterior belakangnya, maka ditarik dari ke atas. Kalau misalnya tidak bergerak atau tidak lepas, berarti posteriornya sudah adekuat, berarti retentif. Kemudian kita cek bagian anterior dengan cara ditarik ke bawah. Jika tidak lepas, berarti pasien sudah sesuai dan sudah retentif. Selanjutnya begitu juga dengan rahang bawah, kita cek, kita gerakkan ke depan, posteriornya digerakkan ke depan. Kalau misalnya tidak ada ungkitan posteriornya, berarti dia sudah kuat atau retentif. Kemudian kita gerakkan gigi rahang bawahnya, tarik ke arah berlawanan. Nah, kalau misalnya nggak bisa mengungkit ke atas, berarti dia sudah retentif atau sudah ada retensi adekuat. Kan sudah sesuai dan duduk sesuai pada tempatnya. Dengan akrilik basisnya sesuai dengan berada duduk di atas penyangga jaringan sesuainya. Kemudian cek okusi ya dari lateral, kemudian protusif, movement semua dicek. Kalau misalnya ada yang belum harmonis, bisa dilakukan record dan selective grinding. Setelah ini saya akan tunjukkan sedikit pengasahan. Sudah dilakukan di selective grinding, namun juga bisa dilakukan pada saat cek okusi ketika insersi, yaitu dipastikan hambatan-hambatan itu hilang, kemudian pastikan tidak ada yang tajam dan tidak ada yang menusuk. Saya ajarkan bagaimana cara memasang gigi tiruannya ya Bu. Ini cara pasangnya langsung secara lurus ini ya, vertikal. Saya pastikan dia sudah pas ya Bu ya. Jadi sudah pas. Begitu juga dengan rahang bawah juga sama Bu, arahnya lurus vertikal ya. Mengajarkan cara untuk membersihkan gigi tiruannya ya. Jadi cara membersihnya itu boleh pakai spons, boleh pakai sikat gigi yang halus. Dibersihkan normal aja pakai sabun cair. Ya, dibersihkan sampai bersih. Kalau sudah dikeringkan, itu disimpan di tempat yang tertutup, kotak yang tertutup gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang untuk besok kontrol pertama tetap dipakai terus selama 24 jam ya. Jadi ini dipakai selama 24 jam. Jangan dilepas karena perlu adaptasi. Itu kan sebelumnya giginya ompong. Nah, karena giginya ompong itu mungkin merasa aneh kan, sebelumnya ngomong juga masih susah. Ini pakaian gigi palsu, jadi harapannya tadi sudah saya cek dari fonetik segala macam, ibu ngomong juga udah oke, udah bagus. Jadi harapan saya meskipun nanti awalnya rasanya kayak nggak enak atau nggak nyaman, itu awal-awal aja nggak apa-apa ya. Karena kan bicara semuanya sudah baik ya. Nanti itu akan berlangsung membaik 6-8 minggu, jadi ibu nggak usah khawatir. Pokoknya besok kontrol sekalian di jam yang sama, karena saya mau lihat juga sekalian. Jadi jangan sementara jangan makan yang lengket sama keras dulu ya. Besok pokoknya 24 jam dari lepas, besok kita lihat kalau misalnya ada iritasi nanti kita cek gitu ya.